ini menurut saya momen yang tepat untuk mencari relasi. Karena orang-orang yang ada di S2 itu mereka semua emang benar-benar itu minatnya kita semua gitu. Alright, selamat datang kembali bersama saya Arifin, tuan rumah dari Ingin Menjadi, dengan host yang biasa, channel yang biasa, dan selalu kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Halo Mas Alam. Halo juga. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa? Alhamdulillah luar biasa. Oke, dan kali ini kita akan coba diskusiin gimana kedepannya kalau misalkan teman-teman sudah lulus menyelesaikan studi tingkat satunya, yaitu sarjana gitu. Kalian bingung, apakah saya harus melanjutkan pendidikan saya ataukah saya harus mendapatkan sebuah pekerjaan? Oke, dan kita hari ini akan mendiskusikan pentingnya atau apa aja sih yang harus kita pertimbangkan sebelum kita lanjut di master degree gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman ngopi. Oke, silakan ngopi dulu Mas Alam. Ngopi dulu. Oke. Karena saya masih ingat banget ini kalimatnya Joko Pinurbo gitu kan. Ya, kalimatnya itu kayak gini: sesedikit apapun rezeki itu harus disyukuri dengan secangkir kopi. Karena secangkir kopi akan memberikan dampak untuk menjauhkan kita dari usaha bunuh diri. Keren sekali. Masya Allah. Biasanya sehari bisa ngopi berapa kali, Mas Alam? Oh, saya kebetulan suka banget sama ngopi, dan biasanya satu hari itu, ya kalau misalkan ada waktu-waktu yang padat gitu, itu bisa 3 kali sehari atau mungkin bisa lebih. Bisa 3 kali sehari ya? Tujuannya biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, biar tetap fresh. Otaknya biar bisa dipakai terus ya. Soalnya kalau kita memulai belajar itu biasanya ngantuk. Nah, ini salah satu cara saya untuk bisa meminimalisir ngantuk tadi dengan cara ngopi. Oke, tetap ngopi ya, jangan lupa ngopi. Tapi kalau kebanyakan kopi juga nggak baik. Diimbangin dengan air putih. Betul, pasti ya. Oke, jadi hari ini Mas Alam adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Gadjah Mada yang nggak sengaja kita ketemu. Dan sekarang saya culik, saya ingin mendengarkan sebuah cerita dari Mas Alam. Kenapa sih kita harus melanjutkan kuliah di pasca sarjana itu? Mungkin ada beberapa pertimbangan yang teman-teman juga butuhkan dari perspektif seorang mahasiswa master yang hari ini ada di samping saya. Selamat sebelumnya sudah bisa bergabung di Universitas Gadjah Mada jurusan MTK. Di mana untuk masuk UGM aja ya lumayan lah ya gitu. Nggak semua orang mungkin bisa berkesempatan gitu, tapi Mas Al bisa mendapatkan kesempatan untuk join dan belajar di Universitas Gadjah Mada, apalagi berada di jurusan MTK. Itu saya nggak bisa expect sih gimana susahnya. Gimana ceritanya Mas Alam itu bisa join di UGM dan memilih jurusan matematika? Apakah memang itu sudah di-plan jauh-jauh hari, atau memang ya someday ketika aku udah lulus dari program sarjanaku, aku bakal langsung lanjutin ke program master? Atau mungkin punya kepikiran juga setelah lulus program sarjana, kayaknya aku harus cari kerjaan deh. Gimana dong? Apakah kita harus itu melanjutkan studi kita menjadi seorang master? Oke, terima kasih Cak Ipin. Ya. Jadi dulu ketika saya sebenarnya ini emang karena cita-cita gitu ya, cita-cita saya. Salah satu tujuan akhir ya, khususnya di pekerjaan itu, saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, kalau zaman sekarang itu memang salah satu persyaratannya untuk menjadi dosen itu minimal kita harus S2. Nah, tetapi ini karena memang sekarang ini sudah mulai berubah zaman, jadi S2 ini mungkin akan menjadi sesuatu hal yang common, sesuatu hal yang biasa. Makanya ya mungkin ini salah satu cara kita supaya bisa menjadi dosen. Salah satu cara saya untuk menjadi dosen ya lanjut studi, entah itu nanti S2 atau mungkin bahkan nanti sampai ke S3 gitu. Dan kebetulan ini juga ada dorongan juga dari orang tua gitu, bahwa
orang tua juga pengen saya bisa ngajar, terutama pengen saya itu menjadi seorang guru. Nah kebetulan saya ingin menjadi seorang dosen tadi gitu, makanya saya harus lanjut ke S2. Terus kemudian kenapa kok bisa nyangkut ke UGM, apalagi matematika? Iya, soalnya itu ya orang kalau ngelihat MTK udah muak dari awal gitu. Iya, iya, betul. Itu sesuatu hal yang biasa saya dengar. Baik. Ya mungkin karena itu jadi salah satu passion saya. MTK passion ya? Iya, passion. Baru kali ini aku. Karena saya ketika bersama dia gitu, itu passion itu kayak menikmati gitu. Menikmati gitu. Kalau misalkan ngerjain soal kok kita nemu penyelesaian itu jadi seneng banget gitu. Akhirnya itu jadi sebuah passion saya. Nah, kenapa kok yang pertama di UGM ya yaitu karena kita tahu semua, mungkin kita juga pengen juga masuk ke salah satu universitas the big three di Indonesia, ada UGM, ITB, UI. Cuman di sini saya memilih UGM karena memang UGM masih satu kultur dengan saya gitu ya. Masih di wilayah Jawa Tengah gitu, masih di Jawa Tengah sama Jogja itu kan masih satu ini. Nah, dan lebih dekat juga gitu ya. Makanya saya lebih pilih ke situ. Terus kemudian kenapa matematika? Yaitu memang tadi yang sudah saya sampaikan itu memang passion saya gitu, dan itu saya benar-benar interest di situ, dan saya punya harapan juga di matematika itu nanti suatu saat mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Amin. Selalu seperti itu ya, selalu bagaimana kita belajar untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, sekali. Aku sempat diskusikan tadi kalau ternyata Mas Alam itu udah menjadi seorang pengajar, bahkan dari dia menempuh pendidikan sarjananya dia. Dulu pas waktu awal-awal di pendidikan sarjana dia freelancer jadi seorang pengajar. Apa sih arti dari seorang pengajar menurut kamu itu? Maksudnya kayak ada sebuah panggilan atau memang karena waktu itu ya you have that skill gitu. Jadi kamu cuma manfaatin skill yang kamu punya, atau karena memang ngajar itu menjadi salah satu duniamu? Oke. Ya ini menarik juga. Jadi dulu kenapa saya mengajar itu emang benar-benar dari awal saya masuk S1 gitu ya. Saya masuk semester 1 itu saya harus ngajar. Itu yang pertama emang karena keadaan. Jadi emang saya dulu S1 benar-benar dilepas gitu ya. Jadi saya apa-apa semuanya serba sendiri gitu kan. Makanya saya mau nggak mau harus kerja gitu. Nah, kemudian saya pengen bekerja tetapi tidak tidak mengganggu kuliah saya. Makanya saya membuat dua kegiatan ini tuh saling berkesinambungan gitu. Nah, kebetulan salah satu cara bekerja, dan kemudian waktu itu di Solo itu masih banyak banget permintaannya untuk menjadi tutor di matematika ya gas gitu. Saya gitu. Jadi, dan karena ini kebetulan saling beriringan, maka saya mengajar matematika. Tetapi dari situ benar-benar saya mendapatkan sebuah insight yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita mengajar matematika itu emang kebanyakan orang itu menganggap matematika itu susah, maka itu jadi tantangan saya tersendiri untuk mengajar, membuat sesuatu matematika itu akan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi kalau kita menyelesaikan sebuah rumus dalam matematika itu rasanya tuh kayak wah banget. Senang. Betul. Jadi emang seperti itu ya, kita bisa survive kok sebenarnya. Tinggal kita mengidentifikasi apa sih skill yang kita punya itu untuk bertahan. Misalkan teman-teman lagi nyelesain program sarjananya, sebenarnya kita bisa bergerak atau bisa survive dari aktivitas lain. Memang tadi ceritanya Alam itu dia udah dilepas gitu dari orang tua, dan dia mencoba untuk bertahan karena kuliah, mungkin biaya hidupnya juga kita harus ngeluarin biaya hidup tiap bulan gitu. Mungkin kita harus bayar kuliah juga, tapi finally Alam juga bisa menyelesaikan S1-nya di mana dulu nggak kepikiran sekali bisa lulus di UNS, pendidikan matematika, dan itu kalau menurut saya menjadi sebuah kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya. Betul sekali. Kenapa? Karena kamu itu
jurusannya pendidikan matematika dan kamu part time ngambilnya itu juga ngajar matematika. Jadi apa yang kamu dapetin dari kuliah bisa kamu terapin bisa langsung diterapin. Itu kesempatan yang sangat apa ya, jarang banget. Betul. Karena banyak orang yang tersesatnya kayak gini, dia jurusannya MTK tapi part time-nya dia jadi seorang video editor. Itu memang jadi fenomena yang sekarang itu jadi hal yang biasa. Jadi ya emang lulusan itu nggak semuanya linear ke satu ini. Iya. Benar sekali, kalau menurut saya itu memang kesempatan yang sangat luar biasa ya. Jadi selama proses menyelesaikan studi sarjananya Mas Alam itu dia bisa mendapatkan insight dari kampus, itu dia bisa mendapatkan teorinya dan bisa mengaplikasikan menjadi seorang pekerja part time, sekaligus dia mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari universitasnya dia, sekaligus dia mendapatkan ya survive gitu, mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari menjadi seorang sarjana gitu kan ya. Nah, selesai lulus dari seorang sarjana nih Mas. Kita kan kadang kebingungan gitu ya. Apakah kita harus cari kerja dulu atau kita melanjutkan studi? Bagi Mas Alam nih yang sudah memutuskan untuk melanjutkan studi menjadi seorang master atau melanjutkan studi pasca sarjananya, apa sih yang membuat kita alasan utama harus melanjutkan program pasca sarjana kalau menurut Mas Alam? Oke, jadi ada beberapa hal gitu ya yang kenapa sih kok kita harus gitu. Yang pertama itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kalau misalkan kita punya goal dan itu menjadi syarat utama untuk mencari goals itu ya kita wajib untuk S2 gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua gitu, kita kenapa kok harus S2? Ini menurut saya momen yang tepat untuk mencari relasi. Karena orang-orang yang ada di S2 itu mereka semua emang benar-benar itu minatnya kita semua gitu. Kalau misalkan kita di matematika nih, nah pasti teman-teman saya semuanya itu ya mereka semua orang-orang yang interest di matematika gitu. Makanya di situ untuk mencari relasi teman-teman saya semuanya anak matematika, dan suatu saat kalau misalkan mereka semua sudah lulus dan sudah bisa bekerja, nah itu mungkin bisa jadi relasi untuk kita, barangkali bisa join bareng di pekerjaannya atau bisa memberikan info tentang pekerjaan yang pastinya sejenis gitu ya, sejenis dengan apa yang sudah kita usahakan saat ini gitu untuk relasi. Nah, emang bener sih, relasi itu penting banget. Ya, betul. Karena yang paling penting dari relasi itu adalah informasi gitu kan. Kecepatan informasi akan membuat sebuah keputusan yang tepat kalau menurut saya itu. Jadi network kalau menurut saya yang paling penting dari sebuah network adalah bagaimana kita bisa mengakses informasi gitu. Apalagi kalau misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki interest yang sama kayak apa yang kamu bilang tadi. Nah gini, kadang kita bingung juga nih kalau mau melanjutkan pasca sarjana, kita bingung dengan jurusan kita gitu kan. Ya. Apakah saya harus sama dengan jurusan di S1 saya, atau saya harus pindah jurusan yang dimana hari ini jurusannya jauh, peluang karirnya itu jauh lebih besar gitu. Itu kalau menurut pribadimu gimana? Oke, jadi kalau menurut saya ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita harus S2 gitu ya. Yaitu pertimbangannya adalah nanti karir kita itu bakalan gimana? Apakah dengan S2 ini akan menunjang karir kita yang selanjutnya, atau mungkin akan meningkatkan atau mungkin bisa meningkatkan karir kita yang sekarang ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semua yang sekarang sudah bekerja tetapi beda dengan bidang sebelumnya gitu ya, maka pilihlah program studi itu yang sesuai dengan pekerjaan yang sekarang. Kalau memang kita ingin menekuni di pekerjaan itu ya, jadi kita nggak selalu harus linear gitu. Kecuali nanti kalau misalkan teman-teman semua itu cuman hanya sampingan aja pekerjaan yang sekarang, atau pengen nanti balik lagi ke pekerjaan yang berkaitan dengan program studi selanjutnya, nah maka harus linear.
Pokoknya ini disesuaikan dengan karir kita ke depan itu mau seperti apa. Jadi tetap sesuai kebutuhan kita ya. Iya, betul sekali. Karena kita nggak bisa apa ya istilahnya. Tujuan orang kan beda-beda juga. Beda-beda. Ada yang emang dia pasca sarjana ngambil kuliah S2 itu karena cuman main-main, karena ngabisin duit orang tua. Ada juga kan ya. Mungkin ada. Cuman saya belum menemukan yang seperti itu. Tapi mungkin ada. Ya. Ada. Kalau aku ada banyak ya. Mungkin aku pernah banyak ngikutin seminar-seminar yaitu kenapa mereka ngambil program pasca sarjana, karena yang pertama emang karena dia ingin relasi itu. Yeah. Yang kedua karena mereka ingin meningkatkan kompetensi. Atau yang ketiga ini yang paling lucu kalau menurut saya, dia gabut. Ada juga teman saya yang lanjut S2 itu supaya menghindari pernikahan. Ada juga yang menghindari nggak kerja gitu. Ada juga seperti itu. Daripada di rumah kelihatan nggak ngapa-ngapain dia udah. Ya, betul. Bisa juga itu. Oke. Nah, untuk kita ini agak ngomongin hal yang cukup sensitif ini. Oke. Masalah biaya nih, Iya. Masalah biaya. Nah, kalau masalah biaya kan ya seperti hal yang sudah kita ketahui kan, kalau untuk kuliah biayanya apalagi pasca sarjana nggak sedikit lah ya gitu. Apalagi kalau kita pengen secara mandiri itu dalam artian kita harus ngebayar sendiri uang kuliah kita, biaya hidup kita gitu kan. Mungkin buku-buku yang harus kita beli itu kita kan sendiri gitu. Nah, ini menjadi alasan klasik sih kalau kita mau lanjut S2 itu terkendala biaya itu dan lain-lain. Nah, kalau menurut objektifmu sendiri nih, kalau untuk urusan biaya, apakah itu memang seharusnya benar-benar menjadi alasan utama banyak dari kita yang pada akhirnya gagal melanjutkan studi pasca sarjana? Oke, kalau menurut saya itu bisa jadi cuman untuk sebagian beberapa orang, tetapi kalau menurut saya sendiri masalah biaya itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak lanjut S2 gitu, karena sekarang kesempatannya itu besar gitu ya. Kesempatan ada beberapa program-program yang emang ditujukan untuk beasiswa gitu ya, scholarship itu sebenarnya banyak juga. Atau mungkin kalau saya pernah diceritain sama dosen S1 saya, itu saya masih ingat, namanya Pak Imam gitu. Dulu ketika dia lanjut studi itu sebenarnya memang beliau bukan orang yang mampu gitu, tetapi dia mau mengusahakan apapun untuk lanjut S3. Pengen tahu nggak salah satu caranya, Pak? Gimana? Nah, ini mungkin bisa jadi cara gitu ya. Beliau itu ngirim surat ke lembaga infak seperti itu. Jadi bapaknya ini tuh dia minta list orang-orang yang mungkin sering ngasih donatur, yang sering rutin dengan jumlah yang banyak, itu bisa dipastikan beliau itu orang yang mampu kan seperti itu. Makanya ngirim surat, ngirim CV dan lain sebagainya, barangkali beliau bisa memberikan beasiswa seperti itu. Jadi itu emang keren banget sih kalau dosen saya, dan sampai sekarang udah menjadi dokter, itu udah keren. Terus kemudian kalau misalkan kita memang agak terkendala di beasiswa, terutama saya juga enggak beasiswa, itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi kalau misalkan emang ada kesempatan nih, itu ada kesempatan orang tua mau membayari, itu diambil aja kalau emang udah siap gitu ya. Misalkan orang tua kita siap gitu. Kalau itu ada kesempatan ya udah siap gitu. Why not gitu ya? Why not gitu kalau memang udah siap, udah masalah dana. Cuman kalau saya pribadi, saya nggak pengen terlalu merepotkan lebih jauh lagi, makanya harus diimbangi untuk tetap freelance lagi untuk bisa nyari tambahan. Berarti semuanya biaya yang kamu pakai hari ini untuk melanjutkan studi pakai biaya sendiri? Kalau sebagian ya. Karena sebenarnya saya pengen kuliah ini kan memang ada dorongan juga dari orang tua, dan ini saya juga agak bingung juga gitu. Orang tua kayak semangat banget untuk nguliahin saya gitu, apalagi untuk S2. Makanya orang tua siap bayar UKT gitu, misalnya UKT aja gitu. Ya udah, nanti sisanya biar saya yang melanjutkan kayak gitu.
Wow. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan itu pasti ada jalan, itu bener ya. Betul sekali, betul sekali. Kalau misalkan kita, tidak ada jalan berarti kemauan kita kurang. Aku tertarik sama yang cerita tadi loh, si dosennya Mas Al ini. Dia sampai cari donatur yang sumbangannya itu cukup gede. Betul. Dan dia akhirnya mengajukan diri untuk dibiayain sama donatur-donaturnya itu gitu. Kalau misalkan kita menganggap cari beasiswa terlalu mungkin terlalu susah, ya, ada jalan lain sebenarnya. Banyak banget. Dan itu salah satu caranya tadi gitu ya. Saya ceritain itu barangkali bisa dipraktekin. Oke. Nah, aku tertarik sama Al ini. Kamu kan memutuskan untuk tidak beasiswa gitu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana struggle-nya gitu kan, karena emang harus kita sadar kan, kita nggak dibiayain sama orang lain, kita biaya sendiri atau biaya dari keluarga juga gitu. Kalau kita terus-terusan nanti ngerepotin keluarga, ngerepotin orang tua kan gak enak juga rasanya kayak gitu. Makanya sambil ada part time ngajar dan lain-lain, itu gimana nge-manage-nya itu loh. Mungkin kadang stres di kerjaan, kadang stres ada urusan dari keluarga, kadang stres ada tugas dari kampus itu. Kamu ngerasa itu juga nggak, struggle-nya di mana kamu harus menyelesaikan pasca sarjanamu itu? Iya, kalau masalah struggle gitu, terus kayak deg-degan itu pasti ada gitu, pasti ada, dan itu sering gitu. Tapi karena saking seringnya itu menjadi sesuatu hal yang biasa gitu, pasti deg-degan itu. Tapi ini bakalan terlewat kan gitu. Dan itu udah sering banget saya lakukan semenjak saya S1 gitu kan. Apalagi kalau sekarang ya S2 mata kuliahnya lebih sedikit ya, cuman emang tingkat kesulitannya lebih tinggi kan. Makanya sekarang lebih enjoy aja sih, punya banyak waktu untuk membagi waktu antara kuliah sama pekerjaan tadi. Beda kalau misalkan dulu S1 saya kuliah juga bahkan saya juga organisasi juga dulu. Organisasi terus juga harus kerja, itu sesuatu hal yang sangat struggle bagi saya. Nah, tapi setelah S2 ini kayak agak enjoy aja. Jadi udah terbiasa. Makanya teman-teman semua ya mulai sekarang latihan dalam memanage itu. Nanti teman-teman semua punya polanya tersendiri bagaimana cara memanage itu. Asalkan mau berusaha aja gitu. Kalau memang keadaannya teman-teman harus bekerja atau harus punya kesibukan yang lain, makanya itu harus tetap terjang aja gitu. Itu memang kalau misalkan kita punya niat yang kuat untuk melanjutkan studi, biayanya memang kita bisa dari mana aja. Nah, struggle itu pasti ya, baik itu kita dapat beasiswa ataupun biaya sendiri itu pasti struggle gitu. Kalau misalkan kita mau cari beasiswa gitu, kita harus persiapannya yang panjang banget gitu. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk biaya sendiri dalam artian keluarga kita mendukung, ya kenapa tidak, kenapa harus ditolak gitu kan, kenapa harus ditolak, nggak harus ditolak juga kok gitu. Kalau misalnya kita mampu, kita udah menjadi seorang karyawan gitu, tapi bayaran kita udah cukup bagus dan kita udah nabung, kita gunakan untuk lanjut studi, ya kenapa tidak gitu. Nggak harus ngambil beasiswa juga kan ya. Nah, selanjutnya itu kira-kira menurutmu kapan sih waktu yang tepat untuk lanjut? Untuk saya misalkan memutuskan lanjut kuliah itu kapan nih? Haruskah saya menemukan alasan yang benar-benar kuat? Karena saya ada teman kayak gini. Saya sebenarnya itu mampu untuk melanjutkan S2, tapi saya itu belum menemukan alasan kenapa saya harus melanjutkan S2 gitu. Kalau menurutmu gimana? Oke. Ini kalau saya dulu sebenarnya kan setelah lulus itu kan saya bekerja, bekerja dan hampir berhenti bekerja itu berapa ya setelah lulus, dari 2020 sampai 2021. Emang tujuannya bekerja itu ya tadi selain nyari pengalaman, emang pandanganku sih mencari dana gitu ya untuk lanjut S2, mencari dana. Nah, cuman di sini kapan waktu yang tepat? Kalau menurut saya itu ada dua kasus sih. Kita buat dua kasus. Yang pertama, kalau misalkan kita dapat beasiswa, kita bisa menyiapkan segala persiapannya, bahasa Inggris, terus kemudian mungkin ada proposal tesis atau dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah ready dan keterima, gitu, mungkin bisa langsung aja nggak apa-apa. Setelah kita lulus dan kita udah siap dan keterima beasiswa, langsung aja, gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kita emang nggak bisa secara finansial kurang,
itu mungkin jalur yang paling tepat. Tapi kalau misalkan kita secara finansial itu kurang gitu, dan kita susah untuk mempersiapkan scholarship, mungkin saran saya ya bekerja dulu gitu ya, bekerja dulu untuk mencari dana. Gitu. Wow, emang semua pilihan ya? Pilihan, ya. Dia aja juga pilihannya. Pilihan untuk kita pertahankan atau kita lepaskan. Iya. Tapi kalau misalkan emang udah siap gitu ya, semuanya bisa mendukung, semuanya orang tua, semuanya finansialnya, jadi ya gas aja gitu. Tapi kalau saya kemarin memilih untuk bekerja terlebih dahulu sih. Sebelum kita memutuskan menjadi seorang mahasiswa S2, apa yang harus benar-benar kita pertimbangkan? Hal-hal yang harus kita pertimbangkan ya sebenarnya di sini untuk yang pertama, gitu, yang pertama banget itu dikembalikan lagi ke tujuan, gitu ya. Tujuan kita itu buat apa gitu ya, S2. Kita harus punya tujuan gitu. Nah, kalau saya tadi kan sudah cerita di awal, kalau saya ingin menjadi seorang dosen, itu akan menjadi syarat utama supaya saya menjadi dosen itu adalah lanjut studi ya, untuk entah itu nanti sampai S2 atau mungkin sampai S3. Terus kemudian untuk sesuatu hal yang kita pertimbangkan tadi, saya juga sudah bercerita tentang kesiapan kita, kesiapan atau mungkin karir kita ke depan ini akan menunjang nggak gitu. Misalkan kita S1 gitu ya, udah cukup, kita merasa udah cukup bekerja di sini dan mungkin kita sudah menjadi sesuatu hal yang paling tinggi di perusahaan kita nih gitu. Mungkin itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita ingin S2 tapi nanti bisa bermanfaat lebih gitu. Misalnya kita untuk naik pangkat kayak gitu kan, kalau misalnya di PNS kan ada naik pangkat, kalau misalnya di pekerjaan yang ada di swasta kan ada jabatan-jabatan itu yang mungkin harus punya pengalaman banyak, ilmu yang banyak juga. Itu kan salah satu caranya dengan S2. Apakah itu bisa meningkatkan kompetensi kita. Terus kemudian yang ketiga yang perlu kita pertimbangkan juga kesiapan. Kesiapan tadi yang sudah saya bicarakan, yang pertama masalah keuangan, finansial. Itu kalau misalkan memang kita masih belum bisa, karena di S2 itu kan memang biayanya cukup lumayan. Ya udah enggak 2 kali lipat lah ya. Ya, bisa jadi 2 kali lipat. Nah itu perlu dipersiapkan secara finansial. Atau mungkin kesiapan kita kalau misalkan ingin scholarship, ya berarti kita harus menyiapkan segala persyaratannya kayak gitu. Terus kemudian kesiapan yang kedua itu masalah kesiapan waktu, karena di S2 ini kita kan emang ini udah menjadi pilihan kita gitu ya. Makanya mau nggak mau kita harus meluangkan waktu kita untuk belajar gitu ya, untuk segala halnya di sini gitu. Karena emang nanti di S2 ini akan lumayan padat, padat juga, makanya kalian siap nggak nih untuk nggak rebahan gitu kan, siap nggak nih untuk nggak main-main gitu ya. Ya mungkin kebiasaan kita sebelumnya kan masih sering santai-santai gitu. Apalagi sekarang kita hidup di dunia media sosial, rebahan adalah aktivitas utama. Betul. Ya jadi udah itu aja. Terus kemudian ada lagi yang terakhir kesiapan mungkin keilmuan ya, karena nanti di S2 itu materi kita itu udah lumayan expert. Nah, kalau yang saya percaya ilmu itu seperti pohon. Pohon itu artinya nanti dimulai dari akar dulu kan gitu ya. Akar dulu. Kalau kita misalkan di S2 nih, mungkin S2 itu nanti ilmunya sudah ada di ranting gitu ya. Cuman kan sebelum kita ke ranting ya, sebelum kita mencapai ke buahnya, itu kan pasti harus melalui akarnya dulu gitu. Makanya ilmu-ilmu yang mungkin dulu S1 yang menjadi basic kita nanti di S2 itu juga perlu diasah lagi, dipelajari lagi. Tetapi untuk yang persiapan tentang keilmuan ini sebenarnya bisa sambil jalan sih, bisa sambil jalan gitu. Ketika kita emang belum bisa ya kita sambil belajar ketika kita udah diterima seperti itu. Itu beberapa pertimbangan untuk S2. Kalau aku nambahin yang terakhir itu kesiapan mental kita. Betul. Karena banyak orang yang akhirnya telat lulus gitu, atau bahkan sampai enggak lulus gitu, karena mental kita belum siap. Kita excited banget di awal gitu, tapi pas waktu udah sampai semester 2, semester 3 udah waktunya nyusun tesis gitu. Mentalnya down, kena mental ya. Iya, mungkin itu ada beberapa kakak-kakak tingkat saya yang mungkin seperti itu. Cuman ya hampir kebanyakan mereka semua yang udah S2 ini emang udah ada niatan gitu kan, dan sudah
mungkin sudah teruji di S1 gitu kan. Mereka juga sudah melewati skripsi, mereka juga sudah punya mental gitu ya. Tetapi nggak semua orang seperti itu, kita kembalikan ke masing-masing orang lagi sih. Wow, obrolan yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih loh Mas Al. Oh, ini keren sekali. Menjadi sebuah insight baru buat saya dan teman-teman gitu. Misalkan kita apakah mau lanjut studi atau kita mau lanjut bekerja gitu kan, nanti halangan-halangan apa aja, terus pertimbangan apa aja yang harus kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk lanjut studi gitu. Itu menjadi sebuah insight baru buat kita ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Al gitu. Oke, sama-sama. Saya juga sangat interest sekali kalau ngobrol masalah seperti ini. Gitu ya. Ya, betul. Semoga beberapa obrolan kita bisa memberikan sebuah perspektif yang baru buat teman-teman yang mendengarkan dan nonton video ini gitu ya. Amin gitu. Dan untuk saya juga tertarik ingin menggali sedikit informasi dan cerita dulu gimana proses seleksi masuk di UGM, tapi kita ada di episode berikutnya atau di episode lain. Oke. That's all untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Al dan terima kasih banyak untuk kalian sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalin komen ya. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semuanya.